juga Pak Gubernur dan juga staf dari BPK dan para unsur forum pimpinan daerah dan anggota DPR yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan waktu. Kita cukup mendapat apresiasi dari penilaian BPK RI terhadap wajar tanpa pengecualian untuk ke-6 kali dan juga dapat beberapa catatan terhadap pendapatan asli Aceh terhadap fiskal Aceh tahun 2020. Yang menjadi catatan saya bahwa realisasi PAA pada tahun 2020 kenaikan 117,74% atau 2,572 triliun. Sedangkan belanja pegawai yang digunakan pada belanja tidak langsung ada 2,4 triliun. Yang perlu kami sampaikan, kenaikan belanja PAA semua dikonsumsi untuk pegawai, untuk belanja pegawai. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari belanja PAA tidak dapat digunakan oleh representatif anggota DPRA untuk memberikan kepada rakyat. Sehingga anggota DPRA dibatasi digunakan hanya dana otsus. Sehingga retribusi pajak Aceh semua ini diambil dari rakyat Aceh, tapi rakyat Aceh tidak dapat menerima manfaat itu. Ini perlu catatan tambahan kepada Bapak BPK, sehingga untuk diperbaiki kinerja untuk pemerintah Aceh ke depan dalam penataan anggaran. Karena sangat sayang, 2,4 triliun belanja pegawai itu didapatkan dari belanja PAA. Bayangkan, 21.414 orang pegawai di pemerintahan Aceh menikmati 2,4 triliun. Sedangkan rakyat Aceh 5,5 juta dapat apa? Rakyat dapat apa itu sampai di pelosok-pelosok? Maka oleh karena itu, perbaikan tata penggunaan anggaran sehingga rakyat sampai ke pelosok dapat tersentuh sehingga dapat tidak dibatasi cara pengelolaan anggaran. Maka oleh karena itu, ini harapan kami untuk penggunaan anggaran tahun 2021 ke depan atau 2022 ke depan harus diperbaiki. Kemudian, mengingat cara untuk menganggarankan untuk tahun anggaran 2022, sehingga pada saat ini Bapeda telah melakukan membatasi hak-hak kepada anggota DPR, sehingga dalam menyusun anggaran dibatasi hanya 500 juta ke atas bisa mengalokasikan anggaran, sehingga ini menjadi ketimpangan untuk memberikan distribusi kepada masyarakat kecil. Semestinya seperti tahun-tahun sebelumnya bisa digunakan 200 juta sehingga masyarakat bisa disentuh langsung dengan penggunaan anggaran. Kalau 500 juta ini merupakan akan digunakan oleh pengusaha menengah ke atas atau PML sehingga akan ketimpangan. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini pimpinan Dewan yang terhormat, saya mengusulkan Kanun nomor 1 tahun 2016 harus dilakukan revisi segera supaya rakyat akan lebih cepat mendapatkan kesejahteraan, supaya hambatan ini dapat diatasi segera. Yang kedua, Bapak Gubernur yang terhormat, pada hari ini telah memasuki tanggal 4 Mei, merupakan semester 1 pada tahun anggaran 2021. Oleh karena itu, anggota DPR Aceh sudah mengesahkan anggaran tahun 2021 dengan secepatnya pada tahun 2020. Tetapi belum bergeraknya kontraktor, tender, sehingga mengakibatkan belum adanya arus lancar bagi masyarakat pada saat ini. Sehingga semestinya kebutuhan arus lancar pada saat ini, pada semester 1 harus ada bergerak sekitar 40% dari APBA sebesar dari 18 triliun tersebut. Kenapa ditahan-tahan hak rakyat? Sementara gelombang pandemi COVID kedua ini akan menjalar ke Aceh, sehingga kebutuhan arus ekonomi harus diatasi segera. Kalau ini disebut ada dana otsus, ditahan, kemudian PAA ditahan, DAU ditahan, rakyat lapar, yang menguntungkan hanya 21.000 pegawai negeri ditambah dengan 81 anggota DPRA, gaji tiap bulan jatuh tempo dapat. Apakah ini apresiasi kepada rakyat?
Maka saya mohon pada Pak Gubernur, segera diatasi, arus lancar. Memasuki Lebaran ini harus dapat diatasi arus lancar ini. Kalau ini dibuat, berarti ini adalah kita adalah pejabat-pejabat yang menahan rezeki kepada rakyat Aceh. Inilah yang saya dapat sampaikan kepada Pak Gubernur, supaya hal arus lancar semester 1 ini harus diatasi sebesar 40% pada semester ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.